Emas selamat dari tekanan yang berlanjut atau mengancam tembus level 2000. Kita sudah lihat kemarin pergerakannya sempat tertekan kembali, tapi tertahan di 2005. Kemudian apa yang terjadi? Setelah malam hari ternyata dia rebound sampai teritori 2023. Dan bahkan hari ini, di sore hari ini, kita sudah mendapatkan level 2025. Apa penyebabnya? Salah satunya mungkin apa yang disampaikan oleh Nick Timiraos, salah seorang yang dikenal sebagai insider Fed, dan itulah yang membuat market cenderung berbalik. Tapi apakah ini hanya bersifat sementara atau ada harapan untuk sampai ke akhir pekan ini? So, kita lihat ulasan berikut ini. Oke, high focus data untuk minggu ini sudah selesai, tinggal menyisakan data nanti malam. Ya, sebetulnya kalau kategorikan apakah itu important ataupun signifikan atau tidak, ya mungkin kategorinya tingkat 2, tapi juga relatif mengarah ke tingkat 3. Tapi dalam hal ini berarti kita hanya mengingat dari beberapa data ekonomi terkait dengan existing home sales yang akan dirilis nanti malam, termasuk juga Michigan Consumer Sentiment. Tapi kali ini saya akan menyoroti bukan kepada consumer sentimentnya, melainkan kepada ekspektasi inflasi 1 dan 5 tahun. Tapi flashback dulu, tadi malam ada apa? Tadi malam itu ada data jobless claim yang ternyata dirilis dengan angka yang relatif lebih rendah. Ini mengejutkan. Angka klaim pengangguran mingguan itu berada di bawah level 200.000 dan seperti yang sudah pernah kita bahas. Selama beberapa bulan terakhir, setiap data mingguan ini muncul, kita selalu mentok di level 200.000, 203 atau 207, kemudian mentok atasnya di kisaran 300 atau di 280 ribuan. Nah, untuk kali ini, dia berada di bawah level 200.000, lebih tepatnya di angka 187.000. Apa yang terjadi? Dan ini memberikan indikasi bahwa lapangan pekerjaan ataupun kondisi lapangan pasar ketenagakerjaan lebih tepatnya masih tetap solid. Dan itulah yang menjadi bahan bakar untuk dolar kembali menguat. Karena dengan data pengangguran yang relatif lebih kecil, berarti otomatis pasar tenaga kerja yang solid, dan juga otomatis itulah yang membakar semangat ataupun optimisme dari Fed bahwa tindakan mereka sudah benar, tidak tergesa-gesa untuk menyimpulkan melakukan pemangkasan suku bunga. Dalam hal ini berarti sedikitnya mulai mungkin bergeser, yang tadinya diharapkan akan melakukan pemangkasan di bulan Maret, perlahan tapi pasti dia surut lagi. Sebelum non-farm payroll contohnya, dia sudah sempat surut ke level 55% peluang dari CME Postos. Tapi kemudian setelah data berikutnya justru kembali naik. Dan itu sempat bercokol di level 70% setelah data CPI lebih tepatnya. Nah, tapi begitu data retail sales dan juga data klaim pengangguran yang tadi malam sempat dirilis, justru kembali ke level 55%. Jadi ada ekspektasi yang surut di situ terkait dengan potensi pemangkasan suku bunga di bulan Maret. Oleh karena itulah kenapa dolar ataupun imbal hasil treasury mengalami rebound di malam hari. Tapi tak berjalan lama, beberapa saat kemudian kita dapatkan ada rumor ataupun kalimat yang disampaikan oleh Nick Timiraos, reporter Wall Street Journal yang juga dikenal sebagai insider Fed atau pembocor Fed, yang mengatakan ada peluang, ada kemungkinan potensi bahwa data PCE yang akan dirilis di tanggal 26 Januari itu akan melemah. Hal ini dikaitkan pemodelan matematik yang menggunakan basis data CPI kemarin dan juga data PPI. Kita ketahui bersama, CPI kemarin naik, tapi PPI-nya cenderung lemah. Jadi kalau kita korelasikan di situ, menurut Nick Timiraos, data pemodelan menunjukkan inflasi PCE kemungkinan masih akan tetap rendah. Oleh karena itulah market bereaksi dan kembali muncul optimisme kembali, alias tumbuh kembali dengan harapan bahwa pemangkasan suku bunga tetap akan berjalan sesuai dengan ekspektasi mereka. Walaupun sampai saat ini, para pejabat Fed tetap menyangkal dan juga tidak mendukung untuk pemangkasan yang lebih cepat, termasuk Fed Waller tadi malam dengan ditambahkan Bostic ya. Jadi 2 hari yang lalu Waller, kemudian tadi malam Bostic, dan mungkin nanti malam ada Mary Daly yang juga akan memberikan kisi-kisi yang sama. Tapi garis besarnya adalah para pejabat Fed ini memberikan indikasi bahwa mereka akan mendukung untuk pemangkasan suku bunga asalkan kalau ditemukan bukti yang meyakinkan terkait dengan turunnya atau melemahnya inflasi. Jadi ya kita tinggal tunggu saja. Core PCE ataupun Core CPI atau bahkan data PPI kemarin harusnya sudah memberikan tanda-tanda. Well, ada beberapa hal yang memungkinkan bahwa kemungkinan pemangkasan tersebut tidak terjadi di bulan Maret. Tapi ada data survei lain yang mengatakan gara-gara suku bunga yang terlalu tinggi, masalah ekonomi sudah menyambar ke sektor
rumah tangga. Jadi inilah pertanyaannya. Apakah mereka masih tetap menganggap bahwa suku bunga masih terlalu rendah, kemudian masih bisa dinaikkan atau bahkan ditahan lebih tinggi lebih lama? Atau mereka sudah mulai bergegas harus siap-siap mengantisipasi dengan melakukan pemangkasan? Garis bawahnya adalah seperti yang disampaikan oleh beberapa pengamat sebelumnya, bahwasanya ada kemungkinan Fed bisa memangkas sebelum inflasi tersebut turun ke 2%, persis dengan apa yang dikatakan oleh Powell di dalam FOMC meeting di bulan Desember kemarin. Nah, kemudian yang membuat hal tersebut juga menjadi tanda tanya. Sampai saat ini, beberapa pejabat Fed masih menilai inflasi memang diakui sudah turun, tapi mereka masih membutuhkan bukti yang lebih banyak lagi, dan itu disampaikan oleh Bostic. Baseline skenario pemangkasan kemungkinan baru akan terjadi di kuartal ketiga. Saya berpikir kuartal ketiga berarti kita mungkin baru masuk di bulan Juli atau bahkan Agustus. Nah, cuman masalahnya di sini, Bostic sendiri menyampaikan dia akan setuju kalau memang harus dipangkas sebelum bulan Juli. Tapi dengan catatan harus menunjukkan bukti bahwa inflasi tersebut memang sudah tergelincir atau melambat. Nah, dalam hal ini, posisi yang nantinya akan sangat menentukan market, sentimen market akan bergerak oleh Fed Speaker dan itu ditutup oleh Mary Daly nanti malam, kurang lebih di jam 4 subuh. Well, ini mendekati penutupan market sesi Amerika sebetulnya. Tapi tidak apa-apa. Yang terpenting adalah menjelang penutupan hati-hati. Kalau saya jadi Anda, saya tidak akan melakukan positioning karena mungkin apapun bisa terjadi termasuk pembalikan. Dan bahkan kita masih tetap dibayangi oleh potensi geopolitik di akhir pekan. Setiap akhir pekan Anda lihat saja. Potensinya selalu seperti itu berulang dalam 2 minggu terakhir. Tapi saya tidak mau terfokus dengan geopolitik. Karena memang dalam 3 hari terakhir kita sudah dapatkan market sudah cenderung jenuh dengan geopolitik. Oleh karena itu, Mary Daly, ini adalah pembicara terakhir dari Fed, karena setelah itu mulai memasuki fase blackout period sampai at least pengumuman Fed di tanggal 31 Januari mendatang. Nah, kabar barunya adalah dari China, kaitannya dengan anjloknya pasar ekuitas China, dan sekali ini Hang Seng bertahan di level 15.200-an. Kemarin kita sudah lihat 15.190, 15.180, rebound, dan pagi ini pun sempat rebound ke 15.500-an. Arealnya sebetulnya masih tidak jauh dari areal all-time low, atau lebih tepatnya dekat dengan all-time low. All-time low tercatat di 14.600, dan kalau Anda ingat di video bulan Desember, kita sempat menayangkan anjloknya atau potensi anjloknya indeks saham Hang Seng. Kala itu masih berada di kisaran 16.600 dan kita prediksikan kemungkinan akan muncul 15 ribuan atau bahkan 14.600. Dan di saat itu pertanyaannya adalah apakah ini akan terus turun atau siap-siap untuk menyambar zona buy karena itu sudah all time low. Nah, kaitannya dengan hal tersebut, dalam 2 hari terakhir saya mendapatkan berita seperti ini teman-teman. Kondisinya adalah pemerintah sudah mulai melarang aksi melepas saham ataupun menjual saham. Dan ini diarahkan kepada investor institusional. Nah, tapi kali ini kabar barunya adalah dari broker terbesar China, CITIC, yang mengatakan mereka membatasi atau bahkan melarang aksi jual, dan ini sasarannya adalah investor personal. Nah, hal ini tentunya memberikan isyarat bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam membuat ataupun melihat pasar sahamnya cenderung anjlok. Nah, otomatis mungkin ini adalah dari satu sisi optimisme. Artinya, market kemungkinan akan kecenderungannya sedikit menguji kesabaran dari pemerintah China ataupun bahkan keseriusan pemerintah China. Kabar buruknya kemarin kita sudah dapatkan, yaitu pemerintah China kemungkinan tidak akan menggelontorkan yang namanya likuiditas ataupun paket stimulus yang jauh lebih besar. Tapi semua itu akan balik lagi dengan keputusan dari PBOC atau People Bank of China yang juga merupakan bank sentralnya China. Dan itu berarti baru akan terdengar nanti di hari Senin. Apakah mereka akan melakukan sesuatu kejutan atau tidak? Yang jelas, stimulus tetap diperlukan untuk membangkitkan selera ataupun minat domestik. Dan juga jangan lupakan, investor luar masih belum ada yang berani masuk ke China, tapi juga investor lama masih tetap bertahan, beberapa setidaknya. Nah, dalam hal ini, kabar bagusnya juga adalah di awal pekan kemarin kita sudah sempat dapat catatan bahwa Sovereign Wealth Fund atau pendanaan dari pemerintah China itu segera meluncur untuk menstabilkan market. Artinya apa? Artinya, apapun yang terjadi dengan penurunan, kemungkinan akan ditindaklanjuti dengan semacam intervensi di sana, entah berbentuk stimulus ataupun kebijakan yang mungkin membatasi aksi jual tersebut. Sebagai dampaknya, kemungkinan hari Senin kita mulai mendapatkan berangsur-angsur kenaikan. Walaupun dengan catatan, kita belum dapat katalis yang sempurna untuk mendorong bullishnya ini. Tapi ya,
Secara level, area sudah masuk ke perangkap dan sudah mendekati all time low. Kalaupun pecah low baru, kemungkinan dengan sangat cepat dia akan berbalik naik. Dan itu biasa terjadi dengan pasar saham. Dan Hang Seng terutama kita kaitannya mendekati Februari, di mana Februari adalah Imlek. Jadi, tunggu apa lagi? Harusnya ini adalah kesempatan untuk Anda. Dan nanti malam, kurang lebih kita akan dapatkan data. But anyway, tadi kurang lebih di jam 2, retail sales Inggris dirilis dengan angka yang relatif lebih lemah. Otomatis seharusnya kita akan melihat pound sterling akan mulai penurunan. Ya, tapi masalahnya penurunannya sampai sejauh apa? Karena memang 1 minggu terakhir kita melihat angkanya 1.2600 itu selalu bertahan. Jadi saya masih butuh konfirmasi ataupun validasi dari penembusan level tersebut untuk membuat keyakinan bahwa head and shoulder akan terjadi. Kalau enggak, ya gagal. Dan itu berarti tembus 1.2800. Nah, terutama untuk nanti malam, kita akan bicara tentang existing home sales dari Amerika yang diharapkan mungkin ada harapan untuk melemah ya. Jadi kalau itu data melemah, dolar akan melemah dan itu ada kesempatan emas mungkin kembali di atas 2030-an. Nah, tapi kemudian ada yang lebih penting lagi, Michigan Consumer Sentiment dan Michigan Expectation terkait dengan inflasi yang diharapkan untuk 1 ataupun 5 tahun ke depan. Kalau inflasi atau ekspektasi inflasi ini turun, teman-teman, kemungkinan kita akan dapatkan lagi dorongan untuk emas di akhir pekan. Dan itu kabar yang cukup bagus. Karena berarti ada gejala di mana bukti inflasi akan mengalami penurunan. Well, secara grafis nanti akan kita bahas di live streaming sore nanti di jam 4.40,6%. Mungkin saya rasa ini wajar melihat dengan data ekonomi kemarin yang ternyata juga tingkat pertumbuhan GDP China melampaui target yang diharapkan oleh pemerintah lokal. Mereka mengharapkan 5,0%, ternyata mereka dapatkan 5,2%. Jadi sangat wajar kalau UBS mengupdate proyeksi mereka untuk tahun ini 4,4 menjadi 4,6%. Apakah ini pertanda baik? Well, tentunya Hang Seng butuh katalis dan saat ini kita belum mendapatkan katalis. Tapi secara area technical itu sudah berada dekat dengan level tersebut. Kita tinggal tunggu tanggal mainnya.